Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sawit, sahabat planter, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, tentunya ketika kita ingin berladang atau berkebun kelapa sawit, kita harus benar-benar mempersiapkan lahan yang sudah ada ya, supaya nanti hasilnya sawit yang kita tanam itu memang benar-benar memuaskan dan sesuai apa yang kita rencanakan. Nah, hal yang paling penting adalah tata cara penanaman pokok bibit sawit itu sendiri. Karena banyak sekali hal-hal yang sebenarnya salah kita lakukan, dan itu saya lakukan sendiri teman-teman. Saya tidak menyalahkan orang lain, dan itu saya lakukan sendiri. Dan memang hasilnya begitu mengecewakan pada waktu itu karena kekurangtahuan saya. Maka dari video ini saya akan share kepada teman-teman supaya ya pengalaman saya ini menjadi pembelajaran dan jangan sampai diulangi oleh teman-teman yang lain. Jadi pada waktu itu teman-teman, setelah saya dulu masih boleh membakar ya, sebelum ada peraturan pembakaran hutan, dulu kebun saya ini saya bakar. Kemudian setelah itu ya di sini saya panduk ya, atau saya bersihkan hingga bersih. Kemudian saya lakukan pancang tanam ya, pancang tanam. Saya gunakan model mata 5 di sini, dan setelah saya panjang tanam dan saya lobang. Nah, dari mulai proses lobang inilah kesalahan yang saya lakukan. Jadi saya membuat lobang tuh, saya buat lobang langsung tanam seperti itu teman-teman. Ternyata hal tersebut memang lumayan merugikan untuk saya. Jadi saya buat lobang sebesar polybag yang ada, atau sebesar polybag bibit itu, lalu saya tanamkan di sana. Nah, itu kesalahan yang pertama. Seharusnya seperti apa? Seharusnya teman-teman, ketika kita sudah selesai melakukan pancang tanam, kita lubang dulu semuanya, satu hamparan kebun yang kita miliki, ladang yang kita miliki itu kita lubang terlebih dahulu. Kemudian kalau bisa kita fermentasi terlebih dahulu dengan menggunakan pupuk dolomit atau EM4 atau EM62 atau semacam seperti itulah. Jadi kalau bisa kita fermentasi dahulu. Namun ingat teman-teman, jangan memfermentasikannya dengan menggunakan pupuk kandang. Itu harus hati-hati teman-teman. Pesan saya jangan menggunakan pupuk kandang, karena apa? Itu potensi jamur ada di sana ketika kita menanam batang sawit, dan ternyata pupuk kandang kita itu sudah terkontaminasi oleh jamur, dan itu akan membuat akarnya membusuk, dan itu malah merugikan untuk kita. Jadi ya pesan saya hati-hati, boleh memfermentasikan pakai dolomit atau dengan cairan E4 atau semacamnya seperti itu, namun jangan menggunakan pupuk kandang. Kalau memang teman-teman mau menggunakan pupuk kandang, nanti setelah bibitnya tertanam silahkan dihamburkan di atasnya. Nah, itu sedikit lebih aman. Yang kedua, ketika kita membuat lubang, usahakan ya jangan terlalu pas dengan ukuran polybag ya. Usahakan ya setengah meter persegi lah seperti itu. Tanahnya digemburkan terlebih dahulu, apalagi untuk tanah yang bekas lalu lalang orang, tentunya kan di sana akan lebih padat, lebih keras. Kalau bisa diolah dulu, dihancurkan terlebih dahulu dan digemburkan terlebih dahulu, baru difermentasi. Nah, itu kesalahan yang saya lakukan yang pertama itu. Lalu yang kedua, ketika saya menanam teman-teman, saya menancapkan atau melubang itu terlalu dalam, sehingga pokok batang itu terlalu dalam saya tempatkan di lubang itu, dan saya uruk pakai tanah ya, sehingga pelepahnya itu ada yang tertimbun, dan itu membuat saya itu sangat menyesal setengah tahun teman-teman. Ketika itu stresnya sudah hilang, ternyata pokok kelapa sawit saya itu berkembangannya sedikit melambat dibanding yang teman-teman yang lain seperti itu. Jadi setelah saya tanya-tanya, ternyata saya bawa orang yang berpengalaman ke kebun saya. Dia bilang, oh kamu ini nanamnya terlalu dalam sehingga pokok kelapa sawitnya itu tidak mekar, dan itu menghambat pertumbuhan. Kira-kira teorinya seperti itu. Dan akhirnya apa yang saya lakukan teman-teman, ya ini seperti ini yang ada di contoh ini. Akhirnya pinggirnya itu saya gali lagi, sehingga apa namanya itu, tanahnya itu memang benar-benar turun, dan
pelepah sawit yang paling bawah itu bisa mekar. Dan alhamdulillah teman-teman, dalam waktu 2 bulan perkembangan sawit saya itu bisa normal dan lumayan lebih cepat seperti itu. Jadi kesalahan yang kedua adalah saya menanam itu terlalu dalam. Lalu bagaimana sih sebenarnya sebaiknya kita menanam itu? Ya usahakan peres dengan polybag. Jangan sampai pelepah yang paling bawah itu jangan sampai tertimbun, sehingga ya efeknya seperti itu. Entah teorinya bagaimana, tapi kenyataannya memang seperti itu. Nah, jadi teman-teman, 2 kesalahan itu sudah saya lakukan dan ternyata efeknya benar-benar ya lumayan mengecewakan lah seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman jangan pernah melakukannya. Usahakan membuat persiapan yang matang, dan ya insya Allah kita akan menghasilkan atau mendapatkan hasil yang tidak mengecewakan. Mungkin hanya itu teman-teman, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi pertimbangan, dan inilah pengalaman saya yang sebenarnya. Dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.